Nah, yang harus diperhatikan juga bahwa ketika kita mandikan bukan hanya depan yang tertutup, karena nanti pada posisi ketika nanti kita akan miringkan, belakang ini juga harus tertutup. Jadi yang kita usahakan dalam penutup ini juga harus selain panjang dari dada sampai ke kaki, maka dia harus juga lebar. Jadi misalnya ya, jadi ketika posisinya lebar begini, maaf, kita lihat. Nah, jadi si belakang, aurat belakang ini juga tertutup. Jadi jangan mentang-mentang sama-sama perempuan aja, enggak boleh. Karena ada batas-batasan aurat, walaupun mungkin beberapa ulama berbeda pendapat, tetapi batasan tersebut yang secara umum adalah batasan aurat perempuan tetap harus punya batasan walaupun sudah jadi jenazah. Baik, ketika kita akan memandikan jenazah, ada satu kotoran kita lepaskan, kita buang, misalnya kuku bisa kita korek, bisa kita gunting. Misalnya ada cincin, kita ambil. Kemudian dari gigi palsu, manakala bisa kita ambil, kita buang, ya kita lepaskan. Tetapi manakala ini sudah kaku, tidak bisa kita buka, maka biarkan saja. Tidak usah dipaksa harus dibuka kemudian diambil. Ada yang memaksakan harus diambil. Kenapa harus diambil? Bingung, nggak tahu jawabannya. Ya harus diambil aja. Ya tidak, dalam sisi syar'i juga harus diketengahkan, karena ini urusannya nanti akan menyakiti jenazah apa tidak. Nah, bagaimana kalau nanti ada tulangnya di pen? Ya udah, tulangnya biarkan aja. Nggak perlu kita buka. Pennya dilepas. Saya pernah mendapati satu orang yang ngeyel. Beliau nakas, beliau dokter bedah. Karena adiknya ada dipasang di sisi kanan paginya, saya lupa, kayak alat bantu nafas gitu, ditanam gitu. Saya sudah bilang, saya manggilnya om, nggak usah dilepas, nggak apa-apa itu, karena kalau lepas nanti secara tidak langsung menyakiti jenazah, nggak boleh. Orang kudu ditoke, saya diam aja. Karena waktu itu kalau dandan pun seperti itu, kalau beri kudu berarti orang ini tidak bisa dikasih tahu, diarahkan, jangan kita malah beradu argumen. Itu bukan saatnya, biarkan aja. Beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian ketika bertemu, ternyata dia sendiri yang menyesal. Ternyata memang tidak boleh masalah ini. Saya diam, saya senyum aja, dan mati merasa no. Karena apa? Kembali lagi, tidak belajar dan tidak mau belajar. Makanya kalau ibu-ibu harus bisa datang ke pengajian seperti ini agar paham mana yang bisa, mana yang tidak. Nanti besok kalau ada yang meninggal, maunya ikut memandikan tapi tidak belajar tata cara memandikan, tata cara perawatan jenazahnya, yang didapatkan cuma batas minimal. Padahal ada batas sempurna dan batas kewajiban. Batas sempurna itu seluruh rukun wajib dan syarat-syaratnya itu dipenuhi. Atau batas minimal, yaitu sekedar melepaskan kewajiban, mandikan aja selesai. Padahal Rasulullah memerintahkan ketika memandikan dimulai dari sisi kanan. Selama ini ada nggak di sisi kanan? Bukan dikerubuk bareng-bareng, nah itu kurang tepat. Maka batas minimal sudah dicapai dan itu tidak berdosa, tapi kita kehilangan banyak pahala juga. Baik, kita bersihkan mulut dan hidung. Kemudian kalau misalnya ada kotoran di hidung, kita bersihkan juga, istilahnya kita istinja. Ambil selang, kita pegang dari pakai tangan kanan, jadi posisi kita ada di sebelah kiri jenazah. Jadi untuk istinja, membersihkan hidung dan kubur itu menggunakan tangan kiri. Istinja menggunakan tangan kiri, yang kita pegang tangan kanan untuk salam. Anggaplah ini tangan kanan. Kemudian kita bersihkan, posisi membersihkan, kaki dilebarkan. Kemudian kita bersihkan. Nah, posisi menyentuh kemaluan ini diperbolehkan kalau tangan kita sudah dalam kondisi pakai sarung tangan. Tapi kalau masih telanjang seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh juga sambil ngintip. Kan sama saja. Kan? Bapak-bapak ya sama jenazahnya, ibu-ibu juga sama kan, memandikan dengan jenazahnya sama kan. Ada beda, kecuali yang berada di perempatan tambahan itu beda lagi. Kalau kategori itu masuknya fikih yang mana? Laki-laki perempuan. Laki-laki. Itu jelas yang
masih laki-laki nih. Kalau yang operasi nggak usah dimandiin, baca. Langsung kubur gitu ya. Nggak jelas yang mana yang kalau setelah fikih itu masuk laki-laki perempuan. Laki. Laki-laki. Jadi kalau ada orang operasi kelamin, dia tetap dianggap sebagai laki-laki. Jadi yang memandikan bukan perempuan laki-laki. Baik, jadi dipahami. Kemudian yang harus dipahami ketika jenazah itu mau kita istinja, kita harus pahami dulu kondisi si mayit. Apakah selama dia sebelum meninggal itu dalam perawatan, makannya banyak apa tidak, itu juga berpengaruh pada kotoran yang ada di perut. Kita bisa angkat perutnya, kita tekan, tapi posisinya apa? Sudah sebulan tidak ada makanan via oral, via mulut, adanya cuma via selang. Tidak akan ada, karena semuanya nutrisi yang cair. Makanya keluar biasanya apa? Cairan. Cairan aja, yaitu air kencing aja. Jadi biasanya pakai kateter. Jadi kalaupun ada, itu mungkin berapa hari atau bahkan berapa minggu sekali baru keluar dari itu. Jadi jangan dipaksa untuk keluar. Dan ketika tekan perut pun tidak sembarangan tekan, atau asal ditekan. Dorong dari kanan ke kiri, lalu tekan ke bawah. Karena air usus itu posisinya kalau tidak salah adalah mulai dari kanan ke kiri ke bawah. Gitu. Lebih ngotot ya. Akhir itu dari kiri. Jadi kalau tekan jangan dari kiri ke kanan, itu kan malah kemana-mana. Jadi dorong aja gitu. Dari kanan ke kiri terus turun. Kalau mau di apa? Didudukin boleh. Dan jangan digelonggong. Masukin di air. Kalau sapi kan dari mulut. Ini jadi. Tapi nyuruh saya ada yang menggelonggong. Nah, kalau misalnya terjadi pada keluarga itu Menyakitkan seperti itu, ibu boleh protes. Mohon maaf, jangan dimasukin. Tapi biasanya ngeyel. Tadi kita bahas kalau tidak ditekan, jadi saya tahu. Ya, sudah kita bersihkan, jadi posisinya kita buka. Nah, ketika kita akan mengerjakan seperti ini, kita akan kadang-kadang dihadapkan pada apa? Jenazah tersebut kaku. Kakunya ini sebenarnya ada dua, kaku karena kematian atau kaku karena penyakit. Nah, kalau kaku penyakit biasanya karena stroke, kemudian dia tidak bisa lurus, atau kalau sudah sepuh bertahun-tahun, biasanya kalau sepuh itu sukanya tidurnya apa? Jumprung. Jadi kalau sudah seperti itu jangan dipaksa diluruskan. Yang bisa diluruskan itu cuma kaku karena kematian. Bisa karena sudah lewat 2 jam ada kaku mayat, atau karena menahan sakit yang luar biasa ketika sakaratul maut, maka itu bisa kita luruskan sambil kita massage. Nah, misalnya posisi begini, kita pijit, kemudian sampai kita tarik pelan-pelan, bisa banget lemes. Makanya seorang perawat jenazah itu ada 3 sifat yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh perawat jenazah. Tugas perawat jenazah itu apa? Satu, berani. Tapi sama jenazah lewat. Poinnya seperti itu. Kemudian tidak jijik berhadapan dengan kotoran, berhadapan dengan luka. Yang luka. Tidak jijian. Ada jijian lewat, poin 2 sudah hilang. 1 hilang aja udah tidak bisa. Jadi 3 ini harus dimiliki. Yang ketiga, tega. Aduh bapakku. Makanya kadang-kadang apa? Bapakku, ibuku. Makanya kadang-kadang ada kalimat apa? Mandikannya pelan-pelan ya, karena nggak tega. Kenapa? Katanya masih sakit. Saya tidak pernah ada jenazah ngomong sama saya ketika saya mungkin sakit, tidak pernah ada. Jadi ya sejauh sewajarnya aja kita menggosok jenazah. Tidak. Jadi kalau ada yang bilang pelan-pelan, nggak tega bapak, nah begini berarti orang ini sudah masuk daftar list tidak bisa memandikan jenazah, sudah tidak bisa jadi petugas memandikan jenazah. Padahal kalau ibu-ibu tahu, salah satu orang yang umurnya panjang itu rata-rata adalah orang yang profesinya merawat jenazah. Coba cek, Mbah Mungkin di kampung itu usia panjang-panjang nggak? Ya kan? Perawat jenazah bagus mereka. Iya.
Petugas di rumah sakit perawat jenazahnya usianya panjang-panjang. Iya, padahal dia dapat jenazah. Kadang-kadang berpenyakit, tapi usianya panjang-panjang. Kalau ibu mau panjang-panjang, maka Perawatlah jenazah. merawat jenazah. Tapi jangan, nanti mengambil posisi saya. Baik, setelah selesai kita istinja, maka mulai kita wudhukan. Wudhu tangan kanan dan kiri, ini telapak tangan ini bisa jadi satu atau satu-satu. Kanan dulu kemudian kiri atau satu. Itu boleh, monggo. Kemudian untuk hidung dan mulut, ambil tangan, ambil jari kita ini kita kasih kapas, kemudian kita bersihkan. Kalau mulut ini sudah dalam kondisi kaku, tidak usah dipaksa. Tapi kalau masih lemah, masih lemas, boleh kita bersihkan. Jangan kasih air kemudian kosong. Gantinya kumu sama. Kalau saya biasanya pakai yang sarung tangannya itu diginiin. Boleh pakai sarung tangan, makanya saya bilang kan ada sarung tangannya ada jarinya nggak Bu? Ada. Ya maksud saya itu kasih kapas, jadi kapas, kemudian kita masuk. Cotton bud terlalu kecil. Cotton bud hidungnya Jadi kelamaan. kelamaan. Kita butuh cepat. Jadi untuk hidung pakai cotton bud atau untuk mulut pakai kapas yang kita lilitkan di jari. Ya. Kemudian wajah 3 kali, kemudian tangan kanan 3 kali sambil disela-selain, tangan kiri 3 kali, kemudian kepala. Ya. Kepala sekali sambil Dikeramas. kemudian kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Manakala ibu dapat kakinya itu Luka. tidak usah Gosok. tapi cukup disiram. Diratakan sampai batas mata kaki tersiram dengan air. Selesai wudhu baru kita mulai memandikan. Satu orang bagian kepala, siram dan keramas. Ini tidak bisa keramas karena kumpul. Keramas. Nah, yang harus diperhatikan karena ibu-ibu disunahkan untuk apa? Diikat. Ikan menjadi 3 Iya. kelabang. Iya. Maka ketika proses keramas ini usahakan juga di situ ibu Mengurai rambutnya. rambutnya. Jadi memang ibu-ibu itu paling lama kalau jenazah karena harus mengurai rambut. Nah kalau ternyata rambutnya pendek atau mungkin sudah kriwil, kayak saudara kita daerah timur kan kriwil ya itu kepiringan lagi tidak perlu di Sisir. sisir, nggak perlu di kelabang juga nggak perlu, cuma tangannya sih punya. Jadi dikeramas baik-baik, gosok sampai bersih. Yang satu petugas nyiram sebelah kanan. Nah metode kanan dahulu itu ada 2. Kanan dahulu depan dan belakang Iya. sekaligus, atau kanan dahulu depan dan kiri depan, baru kemudian lanjut dengan kanan belakang, lalu kiri belakang. Nah kalau saya mengambil Depan kanan dulu. dahulu depan dan kanan belakang. Jadi mendahulukan kanan dahulu baru kiri. Tidak usah diikuti dia apa namanya harus barisi. Tidak boleh lewat. Nah, biarin aja. Kalau lewat biar aja. Disiram air kemudian disabun. Nah kita boleh menggunakan waslap agar apa? Lebih bersih. Jadi proses menyabun itu jangan sambil kita nyiram, karena nanti fungsi sabunnya tidak ada. Sabun selesai, kemudian kita siram. Ibu boleh ulang lagi sabun sampai 2 kali kalau dirasa perlu. Kalau tidak cukup sekali. Kemudian kanan belakang siram air kemudian disabun. Nah, ketika proses menyiram belakang ini sambil diperhatikan apakah ada kotoran keluar. Kalau ada, biarkan saja. Jadi tetap disiram, dibersihkan. Kemudian kembali lagi ke depan, kiri depan, selesaikan siram, sabun, siram sampai keset. Kemudian sebelah kiri belakang, siram, sabun, siram sampai keset. Diperhatikan lagi, ada kotoran tidak keluar. Oh sudah mulai mampet. Nah ketika terakhir yang ini, kapas. yang ini ibu bisa kasih masuk kapas. Kapasnya tidak beli apa? Dibulat-bulat, kemudian tengahnya itu bisa kita kasih kapur barus untuk Biar nggak bau. Ya, menghilangkan bau. Kita kasih masuk pelan-pelan. Itu kalau ternyata keluar, kalau tidak usah. Jadi kapas itu hanya pada 2 kondisinya, itu 2 L. 1 luka dan yang kedua adalah lubang. Jadi dari hidung keluar darah, kasih di hidung. Dari telinga keluar darah, kasih di telinga. Ada luka di punggung, kasih di punggung. Ada luka di kaki, kasih di kaki. Demikian bisa dipahami, gitu. Setelah selesai, kita siram dengan terakhir air yang dicampur Bidara. bukan air yang dicampur kapur barus. Nah, bidara itu fungsinya adalah salah satu juga sebagai sabun. Oh. Jadi kalau ibu tidak menggunakan sabun full bidara,
maka ibu ambil bidara banyak, ibu blender itu nanti bisa kan jadi kayak Berbuah. Hijau. busa. Jadi kan sabun. Busanya ibu ambil untuk keramas, sisanya itu untuk ibu siram di badannya. Kemudian setelah disiram dengan air bidara, kemudian ibu bilas dengan air yang biasa bersih. Jadi gantinya sabun adalah bidara. Gantinya bidara adalah sabun. Jadi terserah. Enggak, saya nggak mau sabun. Keluarga saya mau saya pakaikan bidara. Silakan jadi ya. Yang masalah itu kalau tidak dimandikan. Kemudian setelah selesai kita siram. Nah, perhatikan. Manakala selama proses memandikan ternyata mengeluarkan kotoran, di proses inilah ibu bersihkan kembali kotorannya, kemudian diwudukan ulang. Tetapi jika selama proses memandikan tidak ada cairan apapun keluar dari dubur maupun tubuhnya, maka tidak perlu diulang wudhunya. Jadi wudhunya cuma sekali dan prosesnya ada di Depan. Bisa dipahami di sini? Bisa. Ada pertanyaan? Sampai di sini?